Selamat pagi. Dari mana kapan hari ini? Hari tidak pagi. Tidak. Baik. Hari ini kemarin satu kelas ada tidak yang diambil? Banyak. Berapa orang? Coba absen dulu. Andu ada? Andi. Sakit di gigi. Sakit. Terus Audia Rahayani. Oki, ya Pak. Denny, ya Pak. Sakit. Salmon. Korasita. Dari siapa yang sakit hari ini? Mel. Terus Kesia. Kelvin ada? Kelvin. Tapi kesehatan sakit. Ya aku bisa. Mau dia? Melati. Sakit. Muhammad Heru. Marpel. Muhammad Saman. Nesa Olivia. Rama Santia. Riki. Rizky. Santri. Sinta. Sri Mulyani. Suhan. Tari Oktavia. Yulisya. Oke, ini banyak pertanyaan sakit. Nama saya Banyak yang sakit. Untuk memulai belajar kita nanti, saya minta Beri untuk memimpin doa. Berdoa juga. Terima kasih. Kecerdasan buatan ini atau disebut dengan KA. Ingat, kalau KA berarti kecerdasan artifisial. Ya, sepakat kita? Terus sebutan lain yang ada dalam bahasa Inggris namanya kemarin apa? AI atau kepanjangannya masih ingat? Artificial Intelligence. Makanya disebut AI atau AI kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi hari ini kita memahami konsep AI serta kolaborasi dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaatnya untuk KA ini dalam kehidupan sehari-hari apa saja gitu. Kita ingin tahu, hari ini belajar. Oke, sebelum itu ini kita coba lihat. Ayo. Nanti saya tanya apa yang sudah saya tampilkan ini. Baik, komentarnya. Kaitannya dengan AI, KA, kecerdasan artifisial. Jadi yang kamu lihat ini apa kira-kira Ben? Saya pengen tahu dulu, kita belum masuk ke materi, cuma saya pengen menggali informasi sepengetahuan kalian itu seperti apa. Silakan Ben. Kalau kamu lihat ini bentuknya apa Ben? Bisa? Kita perhatikan nenek saya yang bagian itu nanti bapak foto juga dari gampang. Jadi dari tampilan ini coba dijelaskan. Jangan takut salah bapak bilang. Ayo Bel, apa Bel? Komentar dulu berkaitan dengan apa yang bapak tampil ini.
gambar, terus apa lagi? Ada apa lagi? Ini baru mulai kita kan? Ayo, gambar, terus apa lagi orang nyanyi dalam sebuah studio musik, depan mikrofon, lagunya apa? Semuanya saya buat melalui AI semua. Paham? Bisa buat seperti ini? Harus bisa. Kita sudah bisa diakses semua. Ini bukan lagunya, tapi dari lirik lagu saya buat melalui AI semua. Orangnya nggak ada bentuk fisiknya, tapi cuman prompt yang saya buat sehingga membentuk gambar antara lirik dengan lagunya seimbang. Ya enggak? Ya paham sampai di sini? Jadi apa yang kita buat itu bisa menghasilkan karya, tapi harus yang positif. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Ada di mana Pak? Di YouTube Bapak, sumbernya Bapak cantumkan. Kalau tidak bisa, tinggal scan barcode-nya pasti ke link YouTube Bapak. Tuh, ini yang pertama. Yang kedua, kalau siswa SMK Negeri 1 Cempaka masuk penilaian sumatif pukul 7 pagi, datanglah tepat waktu, jangan gugup dan tetap semangat. Hai semua, saya Ari, merekomendasikan sekolah terbaik di Kecamatan Cempaka Hulu. Mau tahu? SMK Negeri 1 Cempaka Hulu. Nah, saya buat di mana Pak? Sama di AI. Ini sudah Bapak praktekin. Meskipun background sekolahnya tidak sesuai dengan sekolah kita, tapi tidak akan punya keinginan untuk lebih baik. Ya Pak tidak? Semuanya dikerjakan melalui AI. Siapa orangnya nggak ada? Itu AI sekarang zamannya sudah luar biasa membantu untuk memecahkan masalah. Jadi kalau kalian menggunakan bantuan AI untuk menyelesaikan tugas, mempermudah apa tidak? Mempermudah, waktunya lebih efisien, terus tugasnya bisa diselesaikan. Tapi tidak sepenuhnya AI itu betul. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan tidak? Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, ini video Bapak ambil sumber dari YouTube, contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi AI apa sih manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari? Coba kita tonton videonya. Hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekad sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengemudikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali lampu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate
itu dijawab, Bapak minta tolong dijawab. Tinggal scan barcode-nya. Coba sekarang buka handphonenya. Silakan. Nanti kita cek siapa yang sudah selesai. Kamu sudah ngerjain ini? Sudah. Ayo yang kedua lagi, bagaimana menurut kalian kecerdasan artifisial KA bisa membantu manusia? Oh, punya mau lihat Google, ChatGPT, Meta AI, terus Cahaya, Meta AI, Google. Yang lain masih ada yang di jawabannya? Menyelesaikan masalah nyata. Jadi misalkan masalah nyata yang untuk proses belajar, misalkan tolong buatkan atau ide untuk cara belajar lebih efektif dan efisien. Bisa nggak kita cari di AI melalui contohnya, bisa nggak? Contohnya seperti itu, Bapak punya kesulitan belajar nih, Bapak ingin tahu apa sih yang solusi yang tepat supaya Bapak bisa belajar, gitu kan? Itu masalah apa tidak? Masalah apa tidak? Bapak tanya dulu, ayo. Google, tinggal terus diketik permasalahannya, nanti muncul jawabannya. oke, pakai Google, oke bisa. Pakai ChatGPT bisa nggak? Pernah nggak dicoba? Nah, itu dicoba, bisa. Jadi semua yang permasalahan kita, dia akan memberi solusi. Tinggal kita yang memilih, oh yang ini yang tepat nih. Itu Sri Wulandari caranya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, memahami peran AI di berbagai bidang kehidupan. Jadi ada kesehatan, pendidikan, budaya, apalagi keamanan, pemerintah, semuanya bisa. AI ini membantu. Contoh yang video tidak yang kita tonton tadi kan, misalkan mobil Tesla sudah menggunakan AI semua. Jadi jarak antara mobil yang saya pakai dengan mobil di depan sudah tahu berapa jaraknya, membahayakan apa tidak, ruas jalannya berapa meter luasnya. Itu kan bantu AI semua, nggak mungkin mobil baru jalan. Paham? Siap. Yang kedua, contoh aplikasi AI termasuk asisten virtual, sistem rekomendasi, dan mobil otonom. Ini tadi yang mobil otonom membantu keselamatan kita pengendara, penumpang. Yang berikutnya, bekerja melalui algoritma yang mempelajari pada pola dari data yang ada. Nanti kita praktek bagaimana mengenal buku sama botol. AI-nya bisa nggak mendeteksi, membedakan sumber datanya apa yang kita input, botol sama buku. Paham? Yang keempat, kolaborasi antara manusia dan AI dapat meningkatkan efektivitas dalam berbagai pekerjaan. Berarti tugasnya membantu, tambah efisien, waktunya tidak panjang. Itu. Nah, saya bagi per kelompok seperti ini tadi. Kelompok 1, silakan ditulis dulu kelompoknya masing-masing. Saya belum masuk kelompok berapa. Sudah? Kelompoknya sudah dibentuk. Kelompoknya kelompoknya tidak bisa.
Nona Sita no ditantangi sila baru. Yang di belakang kelompok berapa? Coba di cepat bentuk kelompoknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Machine learning. Ingat, kalau machine learning berarti mesin pembelajaran. Di mana tempatnya nanti bisa uji coba. Namanya machine learning. AI. Terus yang berikutnya lagi aplikasi buatan di kesehatan nih, pendidikan dan transportasi. 1, 2, 3. Kesehatan, pendidikan dan transportasi. AI membantu diagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Itu dari segi kesehatan. Paham kesehatan? Kalau sudah SMK nggak tahu kesehatan, sudah balik aja ke SD. Ya enggak? Susah Bapak lambat responnya. Paham? Harus cepat responnya. Yang kedua, ini dalam pendidikan, menyesuaikan materi pembelajaran untuk siswa. Jadi Bapak Ibu gurunya bisa nyari sumber di YouTube, di TikTok untuk materi pembelajaran. Ini sudah diterapkan. Yang berikutnya di transportasi, mengoptimalkan rute perjalanan. Kalau contoh video yang kita tonton tadi untuk di bandara. Jadi setiap penumpang itu bisa dideteksi muka wajahnya, mukanya berapa titik yang ada di mukanya. Itu membantu untuk orang jahat. Di mana letaknya di bandara yang kita tonton videonya tadi. Yang berikutnya mendukung pengembangan kendaraan otonom yang lebih aman ini untuk keamanan di kendaraan, membantu. Ada ditanyakan di sini? Paham sudah? Pendidikan, kesehatan, transportasi. Contoh aplikasi kecerdasan buatan. Ini asisten virtual, Siri, Google Assistant. Pernah gunakan Google Assistant? Nah, seperti itu, pakai suara kan? Kecerdasan buatan memahami dan merespon perintah suara. Mereka membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas sehari-hari, mulai dari menjadwalkan, pengingat, memberi informasi cuaca, mobil otonom ini sudah kita bahas tadi di video. Jadi semuanya itu produk AI, kecerdasan artifisial. Lanjut. Dari semuanya itu pasti meningkatkan efisiensi dan hemat waktu. Kalau dulu orang tidak punya Google Map misalkan, ketika kirim surat bisa 1 minggu baru sampai. Sekarang dengan bantuan AI semua orang bisa menelusuri di mana alamat kita. Ya atau tidak? Itu otomatisasi tugas rutin, pengambilan keputusan, hubungan pelayanan pelanggan lebih efisien untuk pekerjaan sehari-hari. Keuntungan pengguna AI di sektor bisnis. Bisnis itu kayak menjual barang, terus bekerja dengan usaha. Ada juga manfaatnya AI. Mengurangi biaya, mengoptimalkan efisiensi. Seperti Shopee juga orang bisnis, ya enggak? Karena mencari keuntungan. Berikutnya lagi, tantangan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence menghadapi tantangan besar terkait etika dan privasi. Kalau etika berarti berkaitan dengan etika. Kalau kita guna AI bisa nggak kita membuat hal-hal yang aneh, yang di luar norma agama, norma aturan di masyarakat, bisa apa tidak? Bisa jawabannya. Makanya etika dalam penggunaan AI atau KA
harus diperhatikan. Contoh video itu banyak yang hal negatif lah. Nah seperti itu. Itu berkaitan dengan etika. Kalau bicaranya ke privasi, berarti kita bicaranya apa? Privasi. Privasi itu apa? Keamanan. Atau rahasia juga bisa. Apa contohnya keamanannya? Contoh konkret di kehidupan nyatanya. Bisa Bapak kasih contoh? Apa? Kamu punya handphone enggak? Ada kunci? Dikasih kunci atau tidak? Pakai pinjal, pakai sidik jari apa pakai pola? Itu contohnya privasi. Gampang kan? Jangan mikirnya jauh, tapi di kehidupan kita sehari-hari. Pakai sidik jari, pinjal tangannya tinggal AI-nya membaca, ini si A. Buka dia aplikasinya. Kalau tidak cocok, tetap unlock. Oke. Selanjutnya, kecerdasan buatan, potensi dan tanggung jawab. Pengertian sudah cara kerja AI, aplikasi AI di berbagai bidang, kolaborasi AI dengan manusia. Ini saling memerlukan. Ketika Bapak memerlukan sesuatu, pasti Bapak alat bantunya AI lah paling tidak. Tapi bukan ketergantungan. Nanti kalau terbiasa malas mikir, karena sudah dibantu terus. Paling tidak kita bisa memvalidasi, ngecek tuh kalimatnya pas apa betul, ada yang kurang apa tidak, seperti itu. Itu berkolaborasi dengan AI. Kita tuh kerjasama dengan AI. Ini tadi sudah efisien produktivitas, produktif, efisiennya berarti hemat waktu, hemat biaya. Kalau produktif lebih banyak menghasilkan. Misalkan produktif itu gimana Pak? Ketika kita masuk jam 7 sudah masuk belajar, orang yang belum ada di dalam ruang kelas masih di kantin jam 7 belum, namanya tidak produktif. Masih keluyuran di luar. Karena sudah jam pembelajaran. Itu yang disebut tidak produktif. Kalau produktif apa? Tepat waktu. Orang yang melambat tidak produktif itu jadi kebiasaan, tidak disiplin, malas belajar, Pak, ya sudah ngapain sekolah, ya kan? Lebih baik di rumah, ya kan? Nggak banyak beban pikiran. Tuh orang sekolah belajar. Kayak Bapak lanjut. Perbandingan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Yang pertama, mampu memproses data besar dengan cepat. Ini bagian AI apa manusia? AI. Terus yang keduanya dapat belajar dari pengalaman. Berarti manusia sama AI itu belajarnya dari pengalaman. Kalau KA, kecerdasan artifisial itu belajarnya dari data yang kita masukkan, baru dia mengenal. Kalau manusia kan belajar dari pengalaman, ya enggak? Maka keduanya dapat belajar dari pengalaman. Mempunyai emosi, intuisi dalam pengambilan keputusan. Ini AI punya emosi tidak? Tidak. Ya kan? Itu yang membedakan. Cuma manusia. Nah seperti itu. Terus kita lanjut. Ini pembelajaran mesin atau machine learning, pemrosesan bahasa alami, robotika sampai ke robot sekarang. Ada nggak pelajaran robot? Tak ada. Robotika, SMK robotika itu ada. Khusus mempelajari program membuat robot. Itu perkembangannya saat sekarang. Maksudnya ke teknik informatika. Yang sering saya tonton atau yang sering saya ingin ketahui, maka AI bisa membantu. Sisi pengenalan wajah, kayak apa namanya, scan, iya enggak? Makanya di kesehatan kalau orang patah tulang,
nggak perlu dibedah tuh kakinya, cukup di scan. Tulang yang mana yang patah, arah patahnya kemana? Ya enggak? Pakai CT scan. Itu AI tidak Pak, termasuk AI. Ini tadi sudah ada di video call. Jadi ada dua objek kan? Yang ketiga, mencoba menjalankan model AI mereka. Ini nanti kita langsung ke alamat email ini, alamat webnya ini. Setiap kelompok mencatat hasil percobaan. Seberapa akurat AI mengenal objek? Nanti ditulis dalam satu kelompok, wajib ada catatan hasil ini. Yang keempat, mencatat hasil percobaan. Sekarang coba yang per kelompok, silakan buka alamat web ini, http teachable matching.google.com. Silakan gabung ke kelompoknya, mejanya. Jadi teman satu kelompoknya punya catatan nanti percobaan, jangan nggak ada, nanti dipresentasikan satu objek. Setelah itu pilih yang ini ya, New Image Project. Yang ini, kolom di sini. Oke, sampai di sini. Nah, di sini ada dua. Makanya berkelompok mikirin objeknya apa yang bagus, gitu kan? Yang di belakang, dua objek. Mau buku plus pensil kan, atau buku dan handphone, boleh. Ini botol minyak kayu putih sama handphone boleh. Tinggal disepakati dalam satu kelompok. Paham tidak? Oh, karena di laptopnya tentang ini webcam, oke. Atau buku yang atau saya ganti saja lah biar aku. Oke, ini kotak saja lah, kotak. Maksudnya kotak ini tau? Oke, pakai webcam. Oke, ini kita caranya dong di ini nih, how to record. Jadi ini saya klik, saya pindahin lagi, terus ini saya belok-belokin biar dia merekam. Jadi nanti dia mendeteksi, oh ini kotak atau oh ini buku kan. Oke. Sudah kan? Dipraktekin kan dong. Nanti bingung apa yang Bapak suruh nanti. Kecuali kelompok yang tidak punya laptop sana, untuk diperhatikan tapi ingat. Yang punya kain kelompoknya silakan disiapkan. Nah setelah itu sudah toh? Dua sudah. Ya enggak? Yang bergerak itu ketika dia membaca yang mana kotak, yang mana timbal, dia apa tidak? Ya? Nah, itu yang dicatat, yang ditulis. Ketika mengatakan objek pertama ini pakai kotak, maka hasil kotaknya berapa persen? Balikan juga nggak apa-apa. Dia nanti bisa mendeteksi oh ini alatnya. Namanya tadi apa? Sudah ada tulisannya tidak? Itu ya enggak? Gampang kan presentasinya sudah dikembalikan sendiri.
yang mereka yang menulisnya, biar mereka paham. Kalau kita nulis nggak bakalan mereka nggak tahu. Bingung ya, kita bingung. Apa yang ditulis? Silakan ditulis. 5 menit kalau selesai semua 5 menit. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil dari dan kami itu mempunyai 2 objek. Objek yang pertama buku dan objek yang kedua kartu. Langkah pertama kami mencari hasil, kami uji coba kami menggunakan objek buku dan kartu. Hasil presentasi buku 100%, hasil presentasi kartu 100%. Nanti ingin menyampaikan hasil dari AI dari 2 objek yaitu buku dan pulpen. Dari hasil yang kami dapat, buku 100% dan pulpen 100%. Sekian, terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Hasil dari percobaan dari beberapa aturan terkait dengan objek kami menggunakan 2 objek, yaitu buku dan kaca. Buku berat 100%, kaca 100%. Kedua dari dompet bukti akurat. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 4 dulu. Yang aja perhatikan dulu. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, saya Maulia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari teachable machine yang kami gunakan. Beberapa objek seperti kipas, portable, dan HP. Pertama-tama kami mencoba yaitu kipas portable dan hasilnya 100%. Dan objek kedua yaitu HP dan hasilnya 50%. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 2 terjelas. Kami dari kelompok 7 melakukan uji coba teachable machine. Kami menggunakan 2 objek, yaitu buku dan handphone. Dari hasil presentasi buku 100% dan hasil presentasi handphone 100%. Sekian hasil presentasi dari kami. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Ada? Kelompok 2 bisa menyampaikan? Nah, kita input maka dia akan menjawab. Iya enggak? Itu contoh sederhana. Nah, sekarang untuk refleksi kegiatan, apa hal yang paling menarik dari praktek hari ini? Yang kedua, apa tantangan atau kesulitannya? Menurut kalian di mana kecerdasan artifisial seperti ini bisa diterapkan? Maksudnya yang seperti mengenal objek tadi harusnya bisa diterapkan di mana? Itu maksudnya. Kelompok 1 bisa? Ayo. Ini refleksi pembelajaran kita. Menarik dari praktek hari ini. Praktek KH hari ini menjelaskan tentang bahwa menggunakannya dengan tepat dan benar untuk suatu keperluan yang penting. Kedua, apa tantangan atau kesulitan menurut kalian di mana KH seperti ini bisa diterapkan? Jawabannya apa? Yang mengenal 2 objek tadi cocoknya di mana kira-kira? Mengenal 2 objek. Ya, mengenal 2 objek tadi kira-kira bagusnya di mana tuh? Kalau diterapkan, bisa nggak? Jadi bisa diterapkan di kehidupan hari-hari kita bisa ditemui. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan pendapatnya. Kelompok lain ada lagi? Harus bijaksana. Pola pikir kritis membantu kita memilah informasi, berpikir lebih logis, dan mudah terpengaruh oleh berita bohong. Memulai menerapkan pola pikir kritis dalam kehidupan digital sehari-hari. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, dan informatif. Nah, itu kesimpulan kita belajar hari ini. Jadi dalam menggunakan media sosial, tergantungan, tapi sebagai alat bantu saja.
Iya enggak? Iya Pak. Terus etika kita perhatikan, etika penggunaannya, jangan sampai menyalahi aturan dari segi norma agama, susila, hukum yang berlaku di masyarakat. Mungkin itu yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Jadi dari proses pembelajaran selanjutnya kita kembangkan lagi untuk coding dan kecerdasan artifisial. Nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Canva, Gemini, ChatGPT. Kita contoh lebih konkret lagi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih.